Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi satu lagi, yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda. Sebenarnya konsep dasarnya sama kayak permutasi yang lain, tapi cara pengerjaan dan bentuk soalnya biasanya berbeda. Nah, di sini dituliskan bahwa untuk semua bilangan positif n dan r dengan r kurang dari atau sama dengan n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil r objek pada suatu waktu adalah, ini rumusnya ya, P n, r sama dengan npr sama dengan PR pangkat 6 sama dengan N interval per N dikurang R. Langsung aja kita ke contoh soal dan cara pengerjaannya. Di sini di soalnya diketahui bahwa banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa. Yang tersedia adalah, itu pertanyaannya ya, ada berapa cara nih? Cara jawabnya, banyak siswa itu ada 8. Jadi 8 itu adalah N di rumus yang tadi ya. Lalu ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak pilihan objek adalah 3. Ada 3 posisi yang harus diisi. Cara kerjanya gimana? Langsung aja kita jabarin. Maksudnya kita pindahin angka tadi ke rumusnya. P, R pangkat N. N-nya udah diketahui 8, tulis. R-nya udah diketahui 3, ditulis di sini ya. Jadi P 3 pangkat 8. Langsung kita jabarin lagi yang dari rumus tadi ya. N-nya kita pindahin nih, N interval sama dengan 8. Terus N minus R. Jadi 8 min 3 interval. Nah, 8 kurang 3 berapa? 5 interval. Nah, biasain kalau ada 5 dan 8 atau angka yang bisa dicoretnya gini, gue contohin. Jadi ini kan 5, ini 8. Bisa dijabarin nih 8-nya, dihitung dari 8. Jadi 5, 6, 7, 8 gitu kan. Dan 5 di atasnya bisa dicoret. Jadi tinggal 6, 7, 8. Dan 3 bilangannya dikali dan hasilnya adalah 336. Jadi ada 336 cara ya. Nah, ngerti kan? Udah jelas? Nah, sekarang saya akan menjelaskan sub materi yang kedua, yaitu permutasi siklis. Jadi permutasi siklis itu adalah permutasi yang disusun secara melingkar. Misalnya nih, ada 3 huruf yaitu A, B, dan C. Di sini disusun ya, A, B, dan C, tapi dengan 3 susunan yang berbeda. Di sini A, B, C, C, A, B, dan juga C, B, A gitu. Ini kita baca penjelasannya. Jika kita pandang urutan itu sejarah jarum jam, maka susunannya adalah ABC, CAB, dan BCA adalah sama gitu ya. Sehingga banyaknya permutasi siklis dari 3 objek adalah 3 interval per 3 sama dengan 3 dikali 2 interval per 3 sama dengan 2 interval sama dengan 2. Jadi akan dihasilkan 2 susunan yang berbeda secara siklis dari huruf A, B, dan C, yaitu ABC dan ACB gitu. Nah, itu kan tadi 3 susunan. Kalau 4 gimana? Gini caranya. Andaikan sekarang kita mempunyai 4 objek yang akan disusun secara siklis. Nih ya, ada A, B, C, D. Tapi susunnya berbeda nih. A, B, C, D, ini D-nya di atas, C-nya di atas, B-nya di atas. Dan kanan kiri bawahnya juga beda. Cara ngerjain gimana? Sebenarnya rumusnya sama, yaitu ada 4 objek kan. Jadi 4 interval per 4. 4 dikali 3 interval per 4 sama dengan 3 interval sama dengan 6 gitu. Kalau udah ngerti konsep awalnya, mungkin ngerti meskipun soalnya udah diubah dan cara pengerjaannya mungkin berubah dikit, tapi konsep dasarnya sama. Di sini dituliskan bahwa banyak permutasi siklis dari objek dapat dinyatakan dengan dalam kurung n-1 interval gitu ya. Jadi untuk lebih memahami mengenai permutasi siklis, khususnya dalam pemecahan masalah, perhatikan contoh soal berikut ini. Kita ada contoh soal lagi nih. Jadi di sini dituliskan bahwa dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 3 orang anak, mereka makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Ini pertanyaannya, berapa banyak cara berlainan saat mereka tempat duduk? Jadi ada berapa urutan tempat duduk yang berbeda-beda nih, dengan syarat mereka berpindah-pindah tempat dan ayah dan ibu selalu berdekatan gitu ya. Jadi udah ada pasangan nih, ayah dan ibu selalu berdekatan duduknya. Cara pengerjaannya gini. Ini penjabaran nih. Banyaknya anggota keluarga adalah 5 orang, ayah, ibu, dan 3 anak. Sehingga banyaknya cara yang berlainan saat mereka duduk berpindah-pindah tempat adalah 5 dikurang 1 interval sama dengan 4 interval sama dengan 24 cara. Rumusnya sama kayak yang di atas ya, ngerti kan? Nah, ini kita akan perhatikan gambar nih sebentar. Jadi dari rumus yang tadi dan juga pengetahuan yang kita udah dapat dari syarat-syaratnya, langsung aja kita hitung. Ayah dan ibu selalu berdampingan ya kan, sehingga pasangan ini dapat kita anggap sebagai satu. Sehingga terdapat 4 objek nih, tinggal sisa 4 objek kan, karena pasangan itu dihitung 1 yang akan disusun secara siklis. Akan tetapi pasangan ayah dan ibu dapat disusun kembali menjadi 2P2 cara. Jadi pasangan ayah dan ibu dituliskan dalam rumus menjadi 2P2 cara. Sehingga banyaknya susunan agar ayah dan ibu selalu berdekatan adalah, ini rumusnya,
4 dikurang 1 interval dikali 2P2, yaitu angka yang dituliskan dari pasangan ayah dan ibu tadi. Sama dengan 3 interval dikali 2 sama dengan 12 cara gitu. Udah jelas kan ya? Oke.